Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau meneruskan Matius bab 26 ayat 47 sampai 56 dengan satu tema dari petani ke pentangkapan Tuhan Yesus Kristus. Perkara ketujuh, pentangkapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami mau memahami akan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan dapat mengampuni dosa kami, supaya jiwa kami dipimpin untuk lebih dekati Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita lihat bagaimana Kristus Yesus ditangkap. Ketika Yesus masih berbicara, Yudas salah seorang dari ke-12 murid itu datang. Bersama dia datang sejumlah orang yang membawa pedang dan pedungan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tuan-tuan bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitakan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkapanlah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itulah engkau datang." Maka majulah mereka mempegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang daripada mereka yang menyertai Yesus mengkurungkan tangannya, menghunus badannya, dan mentemparkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang dan binasa oleh pedang, atau kau sanggar bahwa aku tidak dapat berseru kepada Papaku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahawa harus terjadi demikian." Pada saat itu Yesus berkata kepada orang ramai, "Sangkamu aku ini penyamuk, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pandungan untuk mentangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak mentangkap aku, akan tetapi semua itu terjadi sebagaimana yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi." Lalu semua murid itu mentinggalkan dia dan melarikan diri. Di sebalik teks atau latar belakang teks ini ada tentang empat adegan. Mentangkap Yesus melipati empat adegan, iaitu cuma Yudas, peperangan telinga hambar, perkataan Yesus kepada orang ramai, dan catatan tentang peralihan murid-murid. Episod ini menyatukan benar-benar narasi rencana para penguasa untuk menangkap Yesus secara diam-diam, peranan Yudas dalam perkhianatan, dan lamaran Yesus tentang nasibnya. Secara struktur, bagian ini dapat disusun berdasarkan tiga perkataan Yesus kepada Yudas, kepada murid, dan kepada orang ramai yang bersenjata. Pengenama kitab suci, motif kunci dalam narasi penderitaan disebutkan dua kali. Ini menggabungkan dengan pengenapan lamaran Yesus sendiri tentang perkhianatan murid-muridnya. Yudas tiba dengan sekelompok orang bersenjata, mungkin dari penjaga bait Allah yang diutus oleh para pemimpin agama dan spirit Yahudi. Yudas menyembunyikan niatnya, menyambar Yesus salam Rabi dan menciumnya. Dia menempatkan dirinya di luar lingkaran perikut dengan menggunakan gerak ini yang biasanya digunakan oleh orang luar dalam Matius. Para murid akan menyambar Yesus sebagai Tuhan. Dia juga mengubah ciuman, tanda persahabatan, perdamaian dan rasa hormat menjadi alat perkhianatan. Sampaian Yesus kepada Yudas sebagai teman bisa ditafsirkan dalam dua cara. Hubungan tegak di antara mereka dan keramahan Yesus terhadap perkhianatannya, atau cara untuk menjauhkan Yudas dengan menyamparkannya dalam bentuk sombong yang diingin dengan umum, seolah orang namanya tidak dikenal oleh Yesus. Pernyataan "lakukan apa yang kamu datang," epiho parai, mengundang berbagai interpretasi. Sebagai pertanyaan akan terdengar seperti "mengapa kamu datang?" sebagai pernyataan dengan perintah "lakukan apa yang harus kamu lakukan," dan sebagai komentar kekecewaan dari Yudas "untuk inilah kamu datang." Saudara-saudari, salah seorang murid dalam tindakan perlawanan dan kesetiaan memutuskan untuk membela gurunya dengan menyerang satu orang dari kerumunan. Yohanes mengidentifikasikan
Murid itu sebagai Petrus, Yohanes bab 18 ayat 10. Ini ironis, dia tekad mereka untuk tetap setia dan mati bersama Yesus hanya menghasilkan pepurungan telinga sebagai seorang hamba. Bukan pencapaian yang besar. Kebesaran dan semangat mereka segera mentinggalkan mereka. Yesus merendahkan situasi, masukkan pedang itu kembali ke tempatnya. Kekerasan hanya menyebarkan kekerasan lebih lanjut. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jalan Yesus adalah mengasihi musuh dan tidak membalas dendam. Jika pertempuran adalah jawabannya, Matius mencatat bahawa Yesus biasa memanggil 12 pasukan malaikat. Peranan Mesaya bukanlah untuk berperang, tetapi untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Yesus melepaskan kuasanya, mengkosongkan diri dari segala sesuatu kecuali kasih. Dalam ungkapan Charles Wesley yang mengesahkan untuk memenuhi tujuannya, membelikan nyawanya bagi orang lain. Keputusan Yesus mestinya memutuskan semua membiarkan pentangkapan itu terjadi. Pada hal yang mengkeringkan ini, menyerahkan diri tanpa kekerasan adalah cara agar kita suci digenapi. Tindakan Yesus membiarkan dirinya ditangkap adalah untuk menggenapi dua bab dalam kitab suci tentang Mesias. Penyerahan diri, Yesus menunjukkan kasihnya yang rela berkorban demi penyelamatkan umatnya sesuai dengan misinya sebagai Mesias. Yesus menyampar orang ramai yang bersenjata. Pentangkapan ini jauh daripada kemundan penjara dan ruang publik tempat suci, tidak terhormat dan mengkhianati niat jahat mereka. Mereka memperlakukan Mesias Israel seolah-olah dia seorang pelapuk atau pemberontak lestis. Meski demikian, rencana mereka untuk mengkerangka Yesus secara diam-diam telah berhasil dan semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Yesus menyerahkan diri dengan syarasanya sendiri. Setelah kata-kata ini, semua murid itu meninggalkannya dan melarikan diri. Tindakan orang banyak yang bersenjata dan para murid menggenapi firman Yesus dan dua bab kuno. Jadi pelajaran dari teks berikuti kehendak ilahi mengelakkan perkorbanan. Pentebusan datang melalui tindakan kasih yang rela berkorban. Kerajaan Allah mengira kejahatan daripada mentimburnya. Beberapa pemikiran muncul dari bahagian ini. Pertama, mengikut kehendak ilahi itu mahal. Orang percaya biasa tergoda untuk tidak mencium cawan penderitaan dan mencari jalan yang lebih mudah atau melawannya dengan kekerasan. Yesus menunjukkan tekad untuk mengikut kehendak Bapa apapun halannya. Kedua, penebusan datang melalui tindakan kasih yang rela berkorban dan bukan dengan kekuatan kasar atau invasi oleh 12 pasukan malaikat. Misi Allah tidak dimajukan oleh kekerasan, tetapi dengan menghidupi kasih yang tidak mempentingkan diri sendiri yang dicontohi oleh Yesus. Jarang itu mungkin mengarah pada penderitaan dan kematian. Apakah pelajaran lanjutan dari teks? Para mati kuno dan moden telah membuktikan berulang kali bahawa orang Kristian kuat ketika mereka paling rentak dan lemah. Barang ini menggambarkan cara kerajaan Allah adalah mengelak kejahatan daripada meninggalkannya dan akhirnya mengakhiri spiral kekerasan. Perbuatan perdamaian dan penolakan kekerasan menjadi bahagian tidak terpisahlah dari pengucitan korban di bukit yang mahal. Berbahagialah orang yang membawa damai kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Cerita ini dan seluruh narasi penderitaan mententang visasi evangelika moden yang didorong budaya pada kesejahteraan di mana penderitaan dipandang sebagai lindangan yang halus diatisi. Teks ini memanggil kita untuk akui bahawa penderitaan dan kematian adalah cara di mana dunia diubah. Yesus telah memenangkan kemenangannya dan membawa pentebusan kepada umatnya dengan menderita di kayu salib. Misi Allah berbentuk salib. Penderitaan adalah bahagian dari bahagia karya penebusan Kristus yang telah diselesaikan di kayu salib. Penderitaan tertamam dalam misi berikutnya. Umat kudus Allah harus mengenali tempat yang tepat bagi penderitaan dalam misi Allah yang berbentuk salib. Ini tidak pernah mudah atau tanpa permohonan. Ya Bapa aku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu padaku. Semoga Tuhan memberkati semua orang yang sama-sama untuk menerokai firman ini. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, perjalanan sebagai murid Yesus adalah jalan
yang memikul salib. Bantulah kami melihat kemuliaan di mana kami melayani Tuhan dan bagaimana kami akan diberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga dan kita jumpa lagi. Bye.